Dingin apa ya? Dingin nggak? Dingin ya. Baik, kelas sudah. Nah, kita mulai. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan wa khashyatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan wa taqabbala. Allahumma amin. Kaifa halukum ikhwan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, hari ini merupakan al-liqa ar-rabi', berarti pertemuan kita yang keempat dari rangkaian daurah atau kajian tafsir selama Ramadan membahas kitab Manzumah Abi Ishaq al-Bilbili. Ya, sebelumnya kita telah menyebutkan setelah beliau katakan waktu-waktu hari-hari dunia itu hakikatnya sesuatu yang senantiasa menguras, memeras, dan membuat kita semua menjadi kurus, melemah, sakit. Dan beliau sebutkan bahwasanya kematian adalah sosok sahabat, bagaikan sahabat yang senantiasa mengintai kita, memanggil kita, mengejar kita. Dan hakikatnya orang yang cerdas, kata beliau, ini harus senantiasa memiliki prinsip, harus memisahkan dirinya dengan dunia. Abad tatolaqohal abiyasubata. Kemudian beliau sebutkan hakikatnya orang-orang yang lalai, yang tidak belajar ilmu agama atau tidak mau belajar ilmu agama, itu ibarat orang yang lalai, yang beliau ibaratkan seperti orang yang sedang tertidur pulas panjang usianya. Dan dia bisa sadar kemungkinan terbesarnya kapan? Hatta idza mitta intabahta, ketika mati baru dia sadar. Ketika mati, oh ya, dulu saya ninggalin amal di dunia, dulu saya melewati berbagai macam kajian-kajian dekat padahal, namun saya tidak datangi. Nah, kemudian kata beliau di bait yang kelima, beliau sebutkan bahwasanya hakikatnya dunia ini menipu kita. Dan berapa kali kita sudah tertipu dengan dunia? Mau sampai kapan lagi kita harus tertipu lagi untuk kesekian kalinya dengan dunia? Insyaallah di pertemuan hari ini kita akan melanjutkan bait yang ke-6 juga dengan bait-bait setelahnya insyaallah ta'ala, wasiat beliau tentang ilmu bi'idznillah ta'ala. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang ke-6, seperti biasa kita awali pertemuan kita ini dengan membaca bait syair yang sudah kita bahas kemarin. Kita sudah sampai pada bait yang kelima. Nah, naqra jama'atan, kita baca sama-sama. Silakan dilihat dulu halaman yang ketiga. Halaman yang ketiga. Kelas. Belum ada bukunya, Pak? Masih ada tidak bukunya? Habis. Lihat samping saja dulu, Pak. Naqra jama'atan, kita baca sama-sama. Naqra wa antum tukabbirun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Tafuttu fu'adakal ayyamu fatta. Tafuttu fu'adakal ayyamu fatta. Wa tanhitu jismaka as-sa'atu nahta. Wa tamhitu jismaka as-sa'atu nahta. Wa tad'uka al-manunu du'a sidqin. Wa tad'uka al-manunu du'a sidqin. Ala ya sahi anta uri
عرسا ذات خدر أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأقياس بتا أبت طلاقها الأقياس بتا تنام الدهر ويحك في غضيض تنام الدهر ويحك في غضيض بها حتى إذا مت انتبهت بها حتى إذا مت انتبهت فكم أنت مخدوع وحتى فكم أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى. Ini bait yang sudah kita bahas. Nah, Pak Nurul, terserah siapa mau baca baitnya? Ya, Syekh Dedi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Tafuttu fu'adakal ayyamu fatta wa tanhitu jismaka as-sa'atu nahta wa tad'uka al-manunu du'a sidqin ala ya sahi anta uridu anta araka tuhibbu irsan data khidrin abatta talaqahal akyasu batta tanamud dahra yahkafi tanamud dahra wayhaka fi ghatitin biha hatta idza mittan tabahta fakam da anta makhdu'un wa hatta mata la tar'awi anha wa hatta. Mumtaz. Pak Dewo berikutnya. Nah, bisa dimain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. تفت فؤادك الأيام فتا وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأقياس بتا تنام الدهر ويحك في غتيت بها حتى إذا مت. Al-Bait As-Sadis. Kita lanjut ke syarah bait yang ke-6. Iftahu kutubakum sofa as-salisata asyrata. Halaman yang ke-13. Nah, setelah beliau menyebutkan kita ini berulang kali tertipu dengan dunia, dan beliau minta mau sampai kapan lagi kita tertipu dengan dunia. Selanjutnya apa beliau sebutkan? Summa ba'da dzalika qala, kemudian beliau menyebutkan, kita ya, halaman 13 setelah paragraf yang atas ya. Summa ba'da dzalika qala, kemudian beliau berkata, Aba Bakrin da'autuka law ajabta ila ma fihi hadduka law aqalta. Kata beliau, wahai Abu Bakar, wahai Abu Bakar, da'autuka law ajabta, saya menyerumu, saya mengajakmu, da'autuka, saya mengajakmu, saya menyerumu, lau ajabta, kalau seandainya kamu memenuhi, jika kamu memenuhi seruanku, jika kamu memenuhi seruanku, kamu akan beruntung. Jika kamu memenuhi seruanku, kamu akan beruntung. Aba Bakrin da'autuka law ajabta. Ya Abu Bakar, saya lagi ajak bicara kamu. Saya sedang memberikan nasihat pada kamu. Kalau seandainya kamu ambil nasihat ini, maka kamu kelak akan beruntung, kata beliau. Nasihatnya apa? Atau apa yang belum nasihatkan? Ila ma fihi hadduka law aqalta. Ila ma fihi hadduka, kepada sesuatu, pada sesuatu yang dapat menjadi kebaikanmu, pada sesuatu yang dapat menjadi kebaikan bagimu.
pada sesuatu yang dapat menjadi kebaikanmu, kebaikan bagimu. Hadzuka ini maknanya khairuka. Hadzuka maknanya khairuka atau nasibuka, kebaikan bagimu. Saya manggil, saya menyeru ila fihi hadzuka, kepada sesuatu yang berdapat atau dapat menjadi nilai baik bagimu. Lau aqalta itu kalau seandainya kamu memahami. Kalau seandainya kamu memahami. Aqalta maknanya fahimta. Aqalta maknanya apa? Fahimta. Kalau seandainya kamu memahami. Lau maknanya seandainya. Lau maknanya seandainya. Ila ma fihi hadzuka lau aqalta, yaitu saya menyeru padamu pada sesuatu yang apa? Yang dapat menjadi kebaikan bagimu. Tapi lau aqalta, kalau seandainya kamu memahami, ya. Jadi seruan Abu Ishaq Al-Ibiri di sini, beliau di bait yang ke-6 membuat sosok ilustrasi. Dan inilah sisi imajinasi para penyair zaman dulu. Mungkin bisa saja beliau letakkan sosok imajinasi sini atau ilustrasi di sini. Namun beliau letakkan di situ tujuannya apa? Seolah-olah membaca ini menjadi sosok yang diajak bicara oleh penyair di sini. Abu Bakr sosoknya. Nah, beliau mau menyeru kita dengan bentuk hiasan Abu Bakar. Saya sedang atau saya ingin memberikan seruan padamu, sama seperti para dai yang lain. Ada informasi kita membuat sebuah deres atau kajian. Nah, orang-orang yang menanggapi ini, orang-orang yang menyambut baik adalah orang-orang yang aqalta, yang dia orang-orang yang hanya memahami apa sisi positifnya, dampak positifnya apa. Ketika dia aqalta, ketika dia bisa memahami, maka dia akan apa? Sambut panggilan tersebut, ajabta, dia sambut. Namun kata beliau sebaliknya, jika Anda tidak aqalta, tidak memahami atau belum memahami esensi yang diberikan, ya sudah, maka Anda tidak akan menjawab. Ini sama. Kenapa kita belajar bahasa Arab? Kenapa kita mau diajak belajar bahasa Arab? Karena kita sudah memahami kenapa kita belajar bahasa Arab. Sementara di luar sana banyak yang sudah diajak berulang kali, namun nggak mau juga, apa sebabnya? Nah, itu belum memahami sisi baik dari belajar bahasa Arab. Nah, kata beliau di sini, kita baca syarahnya. Huna qala, di sini beliau berkata. Huna qala, di sini beliau berkata atau beliau menyebutkan kita lanjut. Kata beliau di situ huna qala, di sini beliau katakan Aba Bakrin. Nah, sebelum kita lanjut, perhatikan ya Pak. Aba Bakrin. Aba Bakrin itu asalnya berasal dari Abu Bakrin. Abu Bakrin asalnya apa? Abu Bakrin. Abu Bakrin itu asalnya. Kenapa bisa Abu Bakrin? Kenapa bisa Abu Bakrin? Nah, kaidahnya jika ada nama-nama yang mudhof ilaih atau nama-nama berurutan seperti ini, Abu Fauzan, Abu Fatih, Abu seperti ini. Nah, jika dia mau dipanggil dengan ya, mau dipanggil dengan apa? Ya. Dengan ya, maka berubah. Abu menjadi Aba. Abu Fauzan ya Aba Fauzan. Abu Azmiyah ya Aba Azmiyah. Nah, situ kalimatnya Abu Bakrin atau Aba Bakrin? Aba Bakrin. Nah, sini berarti Aba Bakrin adalah kalimat yang sedang dipanggil. Asalnya bukan Aba Bakrin, tapi asalnya ya Aba Bakrin. Asalnya ya Aba Bakrin. Namun di situ ya-nya tidak disertakan.
Makanya nggak bisa ujuk-ujuk langsung Aba Bakr, nggak bisa. Harusnya apa? Abu, harusnya Abu Bakr. Nah, ketika di sini jadi Aba, maka di situ ada ya panggilan tadi. Maka ya Aba Bakr asalnya, namun ya dihapus. Nah, jadi Aba Bakr jadi fathah, ini menunjukkan Abu Bakr sedang dipanggil. Ya Aba Bakr, wahai Abu Bakr. Baik, kemudian qala, kita lanjutkan. Di sini beliau katakan Aba Bakr, wahai Abu Bakar. An-Nadhimu rahimahullah. An-Nadhimu rahimahullah wada'a syakhsiyatan wahmiyatan. Wada'a syakhsiyatan wahmiyatan. Jadi an-nadhim, apa an-nadhim? Nah, penyair, penulis, isim fa'il dari kata apa? Nadhama. Nadhama biar tadinya isim fa'ilnya nadhimun. Nah, an-nadhim sang penulis di sini rahimahullah wada'a syakhsiyatan wahmiyatan. Makna wada'a meletakkan syakhsiyatan wahmiyatan. Syakhsiyah yaitu sosok, syakhsiyah sosok, wahmiyah ilustrasi, meletakkan sosok ilustrasi. Jadi penulis meletakkan sosok ilustrasi di sini. Ka'annal aba yuhawiru ibnahu. Ka'annal aba yuhawiru ibnahu wa samma ibnahu Aba Bakr. Wa samma ibnahu Aba Bakr. Jadi beliau meletakkan sosok ilustrasi di sini, sosok bayangan di sini. Ka'anna seolah-olah al-aba yuhawiru ibnahu, seolah-olah seorang ayah yang sedang yuhawir, sedang ngajak bicara, hiwar, sedang ngajak bicara ibnahu, sedang menasehati, mengajak bicara anak-anaknya. Dan bapaknya tadi sama ibnahu, dan bapaknya tadi memberi nama anaknya sama ibnahu, memberi nama anaknya Aba Bakr, dengan Abu Bakar. Sama memberi nama anaknya dengan Abu Bakar. Au ka'anna syaikha yuhawiru tilmidahu, atau seolah-olah seorang syekh, seorang guru yuhawir, mana yuhawir? Nah, mengajak bicara tadi, sedang menasihati tilmidahu, yakni talibahu. Tilmid maknanya talib, talibahu, yaitu sedang mengajak bicara muridnya. Wa yansahu tilmidahu, dan menasihati muridnya, wa samma hadat tilmida Aba Bakr, dan menamakan muridnya ini dengan apa? Dengan Abu Bakar. Nah, ini maksudnya, jadi ketika penulis di sini meletakkan Abu Bakar, bukan risalah ini khusus untuk Abu Bakar saja, bukan, tapi di sini sebagai sosok ilustrasi, seolah-olah beliau sedang ajak bicara anaknya, atau sebagaimana seorang guru sedang menasihati muridnya. Nah, jadi termasuk kita semua sebagai pembaca. Kata beliau, lidzalika yadhkuru an-nadhimu kalimata Aba Bakr fi aktsari min mawqinin. Oleh karena itulah yadhkurun nadhimu, penulis, yadhkur, menyebutkan, penulis menyebutkan kalimata Aba Bakr, kata Abu Bakar, pada aksari mawqinin, pada banyak tempat. Mautin maknanya makan, bukan makan bahasa Indonesia, makan bahasa Arab, makan tempat. Nah, tempat.
di banyak tempat. Nanti kita akan temukan Abu Bakrin lagi, Abu Bakrin lagi, Abu Bakrin lagi di beberapa tempat. Faka'annahu yansahu tilmidan awil aba yansahu ibnahu. Jadi intinya seolah-olah ini seorang guru sedang menasihati muridnya, atau seorang ayah sedang menasihati putranya, sedang menasihati anaknya. Intinya ini sosok Abu Bakar sebagai sosok apa? Ilustrasi yang sedang atau sengaja ditulis oleh Abu Ishaq Al-Albiri. Nah, yang puluh, beliau berkata kemudian, Aba Bakrin da'autuka lau ajabta. Wahai Abu Bakar, da'autuka, saya menyerumu, mengajakmu, lau ajabta, kalau seandainya kamu memenuhi, menjawab panggilanku, kamu akan beruntung. Nah, kata beliau, da'autuka, saya menyerumu, nyeru kemana? Ngajak kemana? Ilal ilmi walid tazawudi minhu, ngajak untuk belajar ilmu. Ngajak untuk apa? Ngaji. Ngajak untuk talabul ilmi. Bukan hanya belajar, bukan hanya datang kajian. Walid tazawudi minhu, dan berbekal dengan ilmu. Berbekal dengan ilmu. Kita sebagai muslim dituntut untuk persiapkan apa? Bekal sebelum kita berjumpa dengan Allah. Dan bekal diantara yang terbaik adalah bekal ilmu. Karena ibadah saja yang kita gaungkan tanpa didasari ilmu, maka ibadah tersebut rusak atau bahkan tidak bisa diterima sama sekali. Namun ketika orang berbekal dengan ilmu, maka ini yang menjadikan dia semakin baik ibadahnya. Kemudian kata beliau, lau ajabta, kalau seandainya kamu menjawab seruan ini, kalau seandainya kamu mengindahkan ajakan ini, la fusta, niscaya kamu akan beruntung. La fusta, kamu akan beruntung. La fusta, kamu akan beruntung. Jadi seruan, ajakan untuk pengajian, ajakan untuk belajar, ajakan untuk talabul ilmi, kata beliau, ini sebuah ajakan, seruan yang dapat membuat kita beruntung, bahagia, sukses dunia dan akhirat. Namun saya terkadang kemarin kita sebutkan, ketika ada informasi pengumuman sebuah kajian, pengumuman sebuah taklim, seolah-olah ini pengumuman yang harus segera kita hindari, ya. Makanya tidak sedikit di antara kita ketika mendengar informasi kajian langsung meninggalkan. Seolah-olah ini informasi yang apa? Harus ditinggalkan. Padahal kata beliau ini lau da'autuka lau ajabta, seruan ini jika Anda penuhi, lafusta, kamu akan apa? Beruntung. Jangan nggak mau beruntung di kehidupan dunia dan akhirat. Cara jalannya jangan sampai salah, kata para ulama, caranya ini, yaitu dengan belajar yang dapat membuat kita beruntung dunia dan akhirat. Nah, kemudian kata beliau, Aba Bakrin da'autuka lau ajabta ila ma fihi hadduka lau aqalta, sampai hadduka di sini. Atau garis bawahi hadduka. Atau garis bawahi hadduka. Hadduka itu maknanya nasibuka wa rif'atuka atau rif'atuka wa rif'atuka. Jadi beliau menyeru kepada apa? Kepada sesuatu yang mengandung hadduka, kebaikan untuk dirimu. Apa maknanya hadduka? Maknanya nasibuka, sama maknanya kebaikan, wa rif'atuka, dan ketinggian, yaitu yang dapat membuat derajat kita tinggi, rif'ah, rafi'ah, tinggi. Jadi ilmu ini sudah masyhur bagi kita bahwasanya sesuatu yang dapat mengangkat derajat seorang. Ini kumuan ayat yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Setelah ini insyaallah akan kita sebutkan. Lau aqalta, berikutnya kata beliau, jika seandainya kamu memahami
Maksudnya apa? Lau aqalta ahammiyatal ilmi. Kalau seandainya kamu memahami pentingnya ilmu, ahamiyah, pentingnya ilmu. Nah inilah kenapa kita di sini bisa hadir, menyambut seruan, menyambut ajakan belajar. Karena kita paham bahwasanya ahamiyatul ilm, bahwasanya pentingnya ilmu itu penting. Namun orang-orang yang seolah-olah menghindar, nggak mau datang ke pengajian, kenapa mereka nggak seperti itu? Karena mereka tidak memahami menurut beliau ahamiyatul ilmi, pentingnya ilmu. Wa ma da'autuka ilaihi, dan seandainya kamu memahami apa yang saya seru di sini, la sara'ta wa badarta ila talabihi. Kalau seandainya kamu memahami pentingnya ilmu, pentingnya yang saya seru ini, niscaya apa kata beliau, la sara'ta, niscaya kamu akan bergegas, wa badarta, dan langsung menyeru, langsung menuju, ila talabi, langsung bergegas mencari ilmu, langsung belajar mencari ilmu. Ini kalau apa? Seandainya kita memahami, lasa rokta, langsung kita bergegas, badarta, langsung cepat-cepat, ila talabil ilmu. Ada kesempatan belajar, langsung ambil, mau sepikir-pikir. Ada kesempatan belajar, langsung lahap ilmu. Ini kita beliau lasa rokta, langsung cepat-cepat. Nah, untuk apa lagi kemudian kalau kita paham, kata beliau wahifdil mutuni, dan juga seandainya kalau kita paham pentingnya ilmu, niscaya kita akan bersegera menghafal matan. Menghafal apa? Matan, menghafal buku-bukunya. Jadi di antara tariqah metode para ulama dalam belajar itu bukan hanya jipping, bukan hanya apa? Jipping, dan juga bukan hanya menulis, tapi sama dahulu para ulama membarengi proses belajarnya itu juga dengan apa? Hifdzul mutun, menghafal mata, menghafal inti-intinya. Nah seperti tadi, kita memang tidak menghafal, namun kita membaca bersama. Ini sebagai bentuk upaya kita setidaknya agar ada sedikit yang masuk ke memori kita. Atau 4 hari ini pernah menghafalkan, tapi setidaknya masuk. Tafutuhu adaka ayyamu hatta watan itu ismaka sa'atu nahta. Para ulama belajar seperti itu. Selain mereka mendengar, membaca, menulis, ada yang juga dihafal. Nah, inilah yang membuat para ulama memiliki usia yang sama seperti kita, kesempatan belajar yang sama seperti kita, namun beliau sangat cepat untuk mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena caranya benar. Ya. Kata beliau di sesi terakhir ini, nah, wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Selesai syarah beliau dari bait yang ke-6. Nah, sahabat, sekarang halaman yang berikutnya. Lanjutan dari bait yang ke-6 adalah bait yang ke-7. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nadhimu rahimahullah. Berikutnya penyair berkata lagi, Aba Bakrin da'autuka law ajabta ila ma fihi harbuka law aqalta. Wahai Abu Bakar, saya mengajakmu, menyerumu, law ajabta, kalau seandainya kamu mengindahkan menjawab panggilan ini, niscaya kamu akan apa tadi? Beruntung. Apa yang saya ajak? Kepada apa yang saya ajak? Ila ma fihi hadduka, kepada sesuatu yang dapat menjadi kebaikan bagimu. Tuh kalau aqalta, kalau kamu memahami. Kalau tak paham ya sudah, apa-apa nggak nurut, apa-apa nggak ikut. Nah, kata beliau berikutnya, limada yad'uka ila ayyi syai'in yad'uka. Limada yad'uka, kenapa dia menyerumu? Kenapa dia mengajak kita? Kenapa beliau mengajak kita? Ila ayyi syai'in yad'uka, kepada apa yang beliau ajak? Kemana yang beliau ajak? Apa yang beliau serukan? Kata beliau, qala, yang beliau ajak, yang beliau serukan adalah
ila ilmin takunu bihi imaman muta'an in nahaita wa in amarta. Apa yang beliau seru? Kepada apa yang beliau ajak? Ila ilmin, kepada ilmu, pada majelis ilmu, pada nuntut ilmu, atau melihat prioritas ulama, bukan kepada ibadah, bukan pada ibadah, bukan pada ibadah, tapi apa yang prioritaskan? Ilmu. Yang mereka prioritaskan adalah ilmu. Makanya beliau sebutkan apa yang diajak, ila ilmin, kepada ilmu. Di antara sebabnya kenapa disuruh kepada ilmu, di antara sebabnya kata beliau, takunu bihi imaman muta'an. Takunu bihi imaman muta'an. Atau kasih garis kuat setelah muta'an, garis pemisah antara muta'an dengan id, atau kasih pemisah garis antara muta'an dengan id. Maksudnya agar kita memahami muta'an ini secara makna masih ngikutin bait sebelumnya, agar kita memahami bahwa semua muta'an ini maknanya masih ngikutin apa? Baris yang samping yang sebelumnya. Ila ilmin takunu bihi imaman muta'an. Nah, kenapa kepada ilmu? Apa sebabnya? Agar dengan ilmu tersebut takunu imaman, Anda bisa menjadi seorang imam, bisa menjadi seorang pemimpin, seorang yang disegani, seorang yang bermanfaat buat orang lain. Muta'an tentunya bukan hanya sebatas pemimpin, bukan hanya sebatas figur, tapi juga yang muta'an, yaitu yang ditaati. Jadi figur, jadi pemimpin yang apa? Ditaati. Nah, ini benar sekali, mayoritas sejarah sampai dengan hari ini, orang-orang yang ditaati, orang-orang yang disegani oleh orang lain, itu bukan karena kekuatannya. Orang nurut dengan orang lain terkadang bukan karena kedidayaannya, bukan karena hartanya, tapi banyak orang yang nurut pada seseorang, taat pada seseorang karena apanya? Karena ilmunya. Makanya kata dia, ila ilmin takunu bihi imaman, pada ilmu yang dapat menjadikanmu seorang pemimpin, figur, panutan yang dapat muta'an, yang ditaati. Banyak kisah-kisah demikian. Bagaimana Imam Syafi'i di usia mudanya ditaati, dituruti oleh orang-orang sekitar yang notabene usianya lebih tua. Karena apa? Karena ilmu. Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud masih kecil dulu, ditaati oleh para sahabat yang lain. Apa sebabnya? Ilmu. Pada apa? Ilmu. Nah, maka beliau menyeru pada ilmu. Kemudian ditaati dalam hal apa? In nahaita wa in amarta. In nahaita wa in amarta. Ditaati in jika nahaita, jika Anda melarang. Jika Anda melarang, wa in amarta, dan jika Anda memerintahkan. Jika Anda memerintahkan. Jika Anda memerintahkan. Nah, demikianlah seorang ahlul ilmi ketika dikatakan ini halal, ini haram, ini hak, ini batil, orang-orang yang mendengar mengikuti tidak? Mengikuti. Mentaati tidak? Mentaati. Apa sebabnya? Karena figurnya kan? Bukan. Tapi karena apa? Ilmunya. Karena ilmunya. Sementara banyak dari kita melihat misalkan aturan di negara, banyak aturan A, B, C, D. Kenapa masyarakat tidak menaati terkadang? Karena hanya sebatas aturan dan kekuasaan, tapi bukan karena ilmunya. Nah, demikian. Seorang tanpa dia bawel-bawel misalkan, namun ketika dia memiliki ilmu yang cukup, takunu bihi imaman muta'an, dia pasti menjadi sosok yang apa? Ditaati, menjadi imam yang disegani. In nahaita wa in amarta, jika dia apa? Melarang dan juga dia memerintahkan. Nah, ini baik
Kita baca syairnya, kita baca syarahnya. Kata beliau, ila ilmin takunu bihi imaman muta'an. Pada ilmu, beliau menyeru ilmu yang dapat menjadikan Anda seorang imam, seorang pemimpin, seorang figur yang muta'an, yang ditaati. Namun di sini digaris bawahi oleh penulis atau pensyarah, kata beliau, yuridu bidzalika, dalam bait ini yang beliau inginkan an yushhida himmataka ila talabil ilmi. Jadi bait ini, kata pensyarah, penulis sedang memotivasi, sedang memompa himmataka, semangat kita. Sedang memompa apa? Semangat kita, motivasi kita ila talabil ilmi. Karena kita kemana? Menuntut ilmu. Sedang memotivasi kita untuk apa? Bersemangat dalam belajar. Bukan wala yakunu qasdus syakhsi bidzalika an yatasaddara fil majalisi. Bukan maksudnya ini agar seseorang dengan ilmu itu agar bisa tampil. Maksudnya bukan karena niat yang salah, bukan karena apa? Beliau nasihati seperti ini bukan mengajak seorang untuk segera tampil karena ilmunya, bukan. Atau bukan juga karena an yuta'a bi awamirihi wa nawahihi. Bukan juga agar seseorang itu ditaati dengan perintah-perintahnya atau larangannya. Bukan juga agar seseorang yuta'a, ditaati dengan perintah-perintahnya dan juga apa? Larang-larangannya. Jadi maksudnya kata penulis di sini, pensyair membuat bait tadi itu bukan mengajak kita untuk salah niat, bukan mengajak kita untuk apa? Bukan salah niat. Apa salah niat yang disebutkan tadi? Misal kita belajar agar kita bisa tampil, bukan ke situ maksudnya. Atau kita belajar agar bisa menjadi orang yang ditaati, bukan ke situ juga maksudnya, bukan. Tapi kata beliau, wa innama yuridu an yaqula ba'dal ayat. Namun yang pensyair sebutkan, yang pensyair inginkan adalah seperti yang Allah firmankan dalam ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah ini yang beliau inginkan, yaitu agar apa? Sesuai dengan ayat, niscaya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, walladzina utul ilma darajat, dan juga mengangkat derajat siapa? Orang-orang yang berilmu. Nah ini maksudnya, orang yang berilmu Allah jamin derajatnya akan apa? Terangkat. Karena apa tadi sekali lagi? Karena harta? Bukan. Karena silsilah keluarga? Bukan. Karena kekayaan? Bukan. Kekuasaan? Bukan. Tapi karena apa? Ilmunya Allah sebutkan. Karena apa? Karena ilmunya. Nah, kata beliau, ka'annahu yaqulu laka. Jadi seolah-olah beliau sedang menyebutkan, sedang berbicara kepada kita, fil ilmi rif'atun, wahai talabul ilmi, bahwasanya di dalam ilmu itu ada rif'ah, ada sesuatu yang dapat meninggikanmu. Dapat apa? Meninggikanmu. Belajar ilmu, Anda akan terangkat derajatnya. Belajar ilmu, Anda akan naik ke derajat yang tinggi. Ini kata penulis, wa makanatun, dan pada ilmu ini ada makanah, ada tempat tersendiri di tengah-tengah masyarakat. Ada apa? Tempat tersendiri di tengah-tengah masyarakat. Kita menjadi baik dan seterusnya. Wa syarafun 'azimun laka. Ini yang paling penting.
wa syarafun 'azimun laka fid dunya wa fil akhirah. Dan karena ilmu dan dari ilmu itu ada syarafun 'azim, kemuliaan yang besar, kemuliaan yang sangat agung. Di dunia saja kan? Tidak. Fid dunya wal akhirah. Kemuliaan yang akan kita dapati di mana? Di dunia dan juga di akhirat. Jadi kata beliau di sini, kita sekalian perhatikan, ilmu itu ada sisi potensi. Pertama, dapat mengangkat derajat kita, dapat mengangkat derajat kita, dunia dan akhirat. Dapat menjadikan diri kita mulia, dunia dan akhirat. Dapat menjadikan kita mendapatkan sisi atau tempat istimewa di antara masyarakat umum lainnya. Karena ada dasar ilmunya di sini. Namun atau garis bawahi, jangan belajar untuk tujuan-tujuan utama tadi. Jangan jadikan apa? Belajar dengan tujuan-tujuan tadi. Saya belajar agar saya bisa menjadi sosok yang dimuliakan. Jangan. Saya belajar agar saya bisa mendapati semua yang saya inginkan. Jangan. Jangan jadikan belajar dan ketika nanti sudah antum menjadi seorang guru, jangan jadikan, atau garis bawah ini, jangan jadikan ini sebagai kendaraan untuk memperkaya diri. Jangan jadikan ini sebagai kendaraan untuk mendapati masa sebanyak-banyaknya. Wallahi ikhwan, jamaah, kaum muslimin, itu bebas antum mau bentuk seperti apa saja, mereka akan turun. Antum mau ngajak sesat, bisa diajak. Antum mau diajak euforia saja bisa. Namun antum ajak buat benar juga bisa. Juga bisa. Antum mau ajak mereka ngaji biasa-biasa saja bisa. Antum ajak mereka agar antum senantiasa dapat kekayaan juga bisa. Bisa banget, wallahi bisa sekali. Namun ini bukan akhlak dan adab seorang yang berilmu. Namun gunakan kesempatan ini, kemuliaan ini sebagai apa? Sebagai wasilah agar antum bisa mengajak mereka kepada apa? Kebaikan. Memang usahanya ini jauh lebih berat daripada untuk mendapatkan apa? Duniawi tadi. Contoh, banyak di antara kaum muslimin, bukan di antara, mayoritas, ketika baca Quran saja belum bisa. Problem bukan di kaum muslimin, masalah wallahi. Dan sementara banyak di antara kita seolah-olah berada di zona nyaman ini. Kayaknya kita nggak mau susah payah ngajarin kaum muslimin baca Quran, dan satu sisi yang lain kaum muslimin tidak ada yang mengingatkan. Saya sudah lengkap dirinya. Yaitu banyak di antara kita yang tidak merasa paham pentingnya belajar baca Quran. Kemudian banyak di antara kita yang tidak paham bahasa Arab, tidak paham pentingnya belajar bahasa Arab. Sementara juga tidak banyak yang mengajak ke arah sana. Banyak tidak? Banyak, jadi lengkap. Nah, ketika kita ingin membuat sesuatu yang berbeda, tentu ini usahanya jauh lebih besar. Kenapa? Karena ibarat kita berjalan sendirian. Kita berjalan sendirian di tengah keperasingan mayoritas orang-orang saat ini. Nah, namun ketika kita berusaha di situ, berusaha ngajak orang lain untuk belajarnya benar, belajar bahasa Arab, karena inilah cara para ulama dalam belajar. Bisa nggak diajak? Bisa nggak diajak? Bisa, wallahi. Jadi, anak katakan jamaah itu akan senantiasa nurut pada antum sebagaimana gurunya. Antum mau ngajak benar bisa, antum mau ngajak sesat bisa, antum mau ngajak kaku, jumut juga bisa. Bisa nggak? Bisa. Maka ini nanti ketika antum sudah berkarya ilmu dan bisa memberikan sumbangsi pada masyarakat, perhatikan niatnya. Jangan sampai kita menjadikan ilmu ini sebagai kendaraan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Nah, baik, kita lanjutkan kata beliau. Qala, berikutnya beliau sampaikan, qala ad'uka ila ilmin takunu bihi imaman muta'an. Saya menyerumu, ad'uka, saya menyerumu ila ilmin, kepada ilmu yang dengan ilmu tadi takunu bihi
imaman muta'an, yang dapat menjadikanmu seorang apa? Pemimpin, figur, sosok yang muta'an, yang ditaati. Nah, kenapa kita bisa ditaati? Kita dituruti karena kata beliau, yuti'ukan nasu bima tuftihim fi kitabillahi wa sunnati rasulihi alaihi salatu wassalam. Manusia yuti'ukan, mentaati kita, bima tuftihim, karena kita memberikan jawaban, mengajarkan ilmu yang mana notabene apa? Bersumberkan dari Alkitab, Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya seperti ini. Orang-orang nuruti kita itu bukan karena siapa diri kita, bukan, sekali lagi. Orang-orang naati kita, ta'zim pada kita, hormat pada kita. Kalau kita jadi seorang figur itu bukan karena siapa kita, ya wallahi bukan. Karena kita sama seperti mereka. Namun yang menjadi mereka nurut, tunduk, ta'zim, menghormati karena apa? Karena ilmunya. Maka garis bawahi, fa'innama 'alaikal balagh. Tugas kita hanya apa? Menyampaikan. Tugas kita hanya menyampaikan. Ketika nanti di tengah jalan dakwahnya antum ada orang yang gak nurut, bahkan seolah-olah jadi oposisi, oh usah kecewa, oh usah apa? Kecewa. Karena tugas kita hanya apa? Menyampaikan. Mereka terima, alhamdulillah. Bukan keuntungan kita, tapi keuntungan buat dia sendiri. Namun mereka nolak, juga tidak masalah. Bukan kerugian buat kita, tapi kerugian buat dia sendiri. Maka garis bawahi, kita hanya fasilitator penyampaian ilmu Al-Quran. Apa yang Allah sampaikan, kita fasilitator. Kemudian apa yang Nabi sampaikan, fasilitator. Ketika ajakan-ajakan kita tidak diindahkan, jangan apa? Kecewa. Jangan apa? Kecewa. Antum berdosa mulutnya, ajak orang belajar bahasa Arab misalkan, berusaha agar orang benar ngajinya. Kemudian banyak di antara orang yang gak mengindahkan, jangan apa? Jangan kecewa. Fokus aja terus apa yang menjadi prinsip kita. Ketika memang bagi kita benar, jalani terus. Insya Allah Allah akan datangkan orang-orang yang memang tulus buat belajar. Dan ketika di luar sana, sekali lagi, tanda petik ada orang yang sebagai seolah-olah oposisi, maka nggak usah dikupris, biarkan saja. Yang rugi mereka sendiri, bukan diri kita. Nah, orang-orang yang belajar akan senantiasa bertambah ilmunya, bertambah manfaatnya. Orang-orang yang modelnya seperti tadi gak nambah apa-apa kecuali penyakit hati, biarkan saja. Tapi ini maksudnya kata beliau, kenapa kita ditaati? Karena yang kita sampaikan hanyalah Al-Quran dan As-Sunnah. Murni ilmu. Karena itulah mereka mentaati kita. Tapi kata beliau, inna haita wa in amarta. Mereka mentaati kita jika inna haita, jika kita melarang mereka, wa in amarta, atau kita apa? Memerintahkan mereka. Nah, kata beliau, idza qulta lahum hada muharramun sami'u laka. Idza qulta lahum hada muharramun sami'u laka. Jadi jika Anda katakan kepada mereka, kepada kaum muslimin, hada muharramun, ini diharamkan, apa yang terjadi? Sami'u laka, mereka mendengar, mereka mematuhi kita. Apa sebabnya? Karena yang kita sampaikan ilmu. Sekali lagi, bukan karena sosok kita mereka taat, bukan, tapi karena yang kita sampaikan ilmu. Kemudian kata beliau, li'annaka tukhbiruhum bimirasin nubuwah. Karena Anda, kita ini mengabarkan, membawakan pada mereka mirasin nubuwah, warisan para nabi, warisan kenabian. Inilah yang menjadi sebab mereka apa? Taat kepada kita. Mereka mengikuti kita karena kita membawa apa? Miras an-nubuwah, warisan para nabi. Kemudian wa in qulta lahum hada wajibun, jika Anda katakan ini wajib pada mereka, apa yang terjadi?
sami'u laka. Sami'u laka. Mereka juga apa? Mendengar. Mereka patuh taat padamu. Apa sebabnya? Li'annaka tukhbiruhum bima ata bihil wahyu. Karena yang kita sampaikan pure, murni adalah wahyu. Sekali lagi, mereka taat pada kita, menghormati kita, bukan karena sosok siapa kita, bukan. Tapi karena yang kita sampaikanlah itu hadis Nabi, ayat Al-Quran, ini yang menjadikan mereka taat. Kelas ini bait yang ke-7, yaitu yang beliau seru hanya kepada ilmu. Dengan ilmu dapat mengangkat derajat kita, dapat menjadikan kita imaman mutlaqan. Nah, kemudian di bait yang ke-7, tadi bait yang ke-berapa? Nah, ada yang salah berarti. Double 7. Ya, sekarang 8 berarti. Diganti nomornya itu. Bukan 7 lagi ya, tapi sekarang berapa? 8. Baiknya di samping itu ada nomor 7. Itu salah, harusnya nomor berapa? 8. Baik, kita lanjutkan. Qala, beliau berkata, wa yajadu ma bi'ainika min ghisyaha. Nah, diganti nomor 8 ya. Sudah? Sudah? Baik, kita fokus lagi. Kata beliau di bait yang ke-8, wa yajadu ma bi'ainika min ghisyaha wa yahdika tariqa idza qalalta. Kata beliau, wa yajlu ma bi'ainika min ghisyaha. Ilmu tadi ini dapat yajlu, menyingkap, membuka, yaftah, menyingkap, membuka, ghisyaha, penutup, tabir, ma bi'ainika, yang ada di mata kita. Jadi ilmu ini dapat membuka mata kita. Kadang kita mengatakan, loh ini nggak boleh, ini salah. Padahal orang lain mengatakan, enggak, itu nggak salah, itu benar. Tapi kita betul, itu salah. Apa sebabnya? Masih ada apa? Penutup di mata kita, sehingga kita terhalang melihat hal yang lebih luas. Nah, bagaimana caranya untuk bisa membuka penutup tadi, menghilangkan tutupan tadi? Kata beliau, ilmu. Cross-check lagi ilmunya, lihat lagi ilmunya. Ketika Anda dapat ilmu, misalnya apa? Ilmu tersebut dapat yajlu, meningkat, membuka tabir penutup yang ada di mana? Di mata kita. Nah, kemudian ilmu tadi manfaatnya juga wa yahdika at-tariqa idza qalalta, wa yahdika at-tariqa idza qalalta. Ilmu tadi juga dapat yahdika, menunjukkan kita at-tariqa, jalan, menunjukkan jalan. Kapan? Idza qalalta, jika kita tersesat. Jika kita tersesat, siapa jadi pembimbing kita, penuntun kita? Jawabannya adalah ilmu. Wa yahdika ila tariqa idza qalalta. Ilmu inilah yang dapat membimbing kita, membawa kita kepada jalan yang benar. Nah, maka ketika ada orang yang memang kesannya itu salah jalan, apa obat yang terbaik? Adalah belajar. Tapi sebelum kita lanjutkan, ini ada yang Anda lupa sampaikan. Tadi di atas, perhatikan baik-baik. Allah katakan di ayat yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan ini selaras yang penyair sebutkan. Intinya ilmu ini dapat meninggikan, mengangkat derajat seorang.
Antum perhatikan baik-baik. Jangan pernah antum takut hadir di majelis ilmu karena antum takut diremehkan orang lain. Jangan antum pernah takut datang ke majelis ilmu takut dibilang bodoh orang lain. Karena kita wallahi gak mau ikut majelis ilmu karena gengsi. Iya enggak? Karena kita kadang gak ikut majelis ilmu karena apa? Gengsi. Nanti ketahuan saya bodohnya. Atau ketika itu orang akan mengatakan kita bodoh. Wallahi tidak. Ketika kita hadir majelis ilmu, ketika kita datang ke majelis ilmu, wallahi ini akan menjadi satu sisi, satu sebab yang dapat mengangkat kita, mengangkat derajat kita. Atau melihat tidak? Berapa kali di majelis ini anak duduk di majelis yang ada di Nurul Huda, kajian apa? Bulbul Maram, Ustaz Makmum, ya kan? Terakhir Ustaz Isra. Anak sampaikan pada antum, Bulbul Maram, anak sudah kata belajar dengan seorang masyayikh dari Yaman. Anak belajar lagi. Apakah menjadikan image anak bodoh? Menjadikan image antum gak mau belajar sama anak? Ustaznya masih ngaji, masih belajar, berarti masih nyubi, maka saya gak mau belajar. Begitu kan? Enggak, ya kan? Yang ada apa? Atau tetap terus belajar. Maka katakan, apakah dengan hadirnya di majelis ilmu menjadikan kita malah menjadi image bodoh? Tidak, Allah ikhwan. Justru ini akan menjadi sebab apa? Menjadi sebab terangkatnya derajat kita. Kaidahnya man tawadhu'a irtafa. Barang siapa yang dia tawadhu, maka Allah akan angkat derajatnya. Tapi barang siapa yang dia sombong, angkuh, ingkar, maka justru ini jadi satu sebab apa dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka garis bawah itu, ketika antum takut datang majelis ilmu karena khawatir kehilangan tempat, khawatir takut dibilang bodoh, takut tidak mau lagi orang belajar pada antum, ini persepsi yang apa? Salah, persepsi yang salah. Justru dengan hadirnya antum di majelis ilmu, ini menjadi sebab apa? Allah mengangkat derajat antum. Notabene anak lebih senior dari antum dari segi ilmu masih duduk di majelis ilmu. Apalagi kita yang mungkin masih apa? Lebih awam. Maka ini tugas kita untuk senantiasa belajar. Gak ada dampak negatif dari datangnya kita majelis ilmu, gak ada. Tidak ada kesan-kesan buruk yang dapat mendatangi pada kita ketika kita hadir di majelis ilmu, gak ada. Justru apa yang ada? Ini menjadi sebab kita terangkat Allahi. Makanya aku bisa perhatikan seperti tadi. Hakikatnya demikianlah kita jadi guru itu untuk digugu dan ditiru. Bukan hanya sekedar transfer ilmu. Enggak. Kalau hanya sekedar transfer ilmu, Google lebih pintar daripada kita. Ya tidak? Google lebih pintar daripada kita. Kita mau cari apa, hadis apa, semuanya tersedia di Google. Mau cari kitab apa, redaksi apa, ada di Google. Dan kalau antum mau tahu, ketika kajian-kajian yang tadi anak hadiri di Nurul Huda, satu sisi anak sudah khatam kitabnya, satu sisi misalkan apa yang disampaikan saya anak sudah pernah menghafal, bahkan anak sudah pernah membahas. Satu sisi lain bisa saja anak duduk di dalam dengan alasan buat mempersiapkan kajian berikutnya untuk istirahat. Bisa nggak anak duduk di dalam? Bisa banget, wallahi, bisa banget. Tapi anak duduk di situ. Tujuannya apa? Karena kita harus paham. Akhirnya kita di majelis ilmu ini dapat apa? Angkat derajat kita. Dan hakikatnya tadi guru itu untuk digugu dan ditiru. Bagaimana jadinya ketika ada kajian anak malah mangkir. Alhasil atau juga lebih apa? Mangkir nanti. Nah inilah kita belajar untuk ditiru adabnya. Dan kita belajar bukan hanya sekedar ngambil ilmu, tapi untuk mengkopi pastaan adab. Ini yang penting. Nah, dan ini Allah tidak akan pernah kita dapati jika model ngaji kita hanya terus-terusan tematik setengah jam, 2 jam selesai. Boro-boro atau mau ngambil adabnya, boro-boro atau mau ngambil akhlaknya. Antum kenal sama ustadznya saja bakaran tidak. Berapa banyak tabligh akbar yang antum hadiri? Antum kenal sama ustadznya? Tidak. Apalagi mau ngambil adabnya, ya nggak bakal. Nah ini ngaji seperti inilah. Hakikatnya kemarin kita di Tadhkirul Sami kita sebutkan. Kita apa kemarin ya Pak?
Yang terakhir, hakikatnya kita belajar yaitu harus apa? Man takharraja minasy-syekh. Kita belajar ideal menjadi thalabul ilmi yaitu orang yang alumni dari seorang guru. Ini potret para salaf dulu. Mereka belajar, ditanya, saya alumni dari guru ini, saya alumni dari syekh ini. Gak ada yang mereka katakan saya alumni dari universitas ini, tidak ada. Karena universitas wasilah buat belajar, kampus wasilah buat belajar. Tapi para ulama sebutkan di kitab-kitab mereka apa itu? Saya murid dari guru fulan. Nah ini yang menjadikan ilmu dengan model seperti belajar seperti kita laki lebih berbobot daripada kita belajar di kampus. Karena ada yang lebih bernilai di situ daripada ilmu, yaitu apa? Adab. Jadi sekali lagi jangan pernah kita berpersepsi ketika kita belajar ini justru kita akan menjadi semakin rendah, semakin hina dan diremehkan orang lain. Ya, ini persepsi yang salah. Ketika kita belajar ini menjadi satu titik, kita akan naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai sini dulu mungkin Pak. Ada pensyarah bait yang ke-7, bait yang ke-8. Ini kita lanjutkan besok di hari Sabtu biidznillah. Kembali Anda sebutkan, Anda sampaikan ada perubahan jadwal, yaitu yang tadinya kita Senin, Selasa, Kamis dan Jumat kita tambah menjadi hari Sabtu. Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Sabtu. Mudah-mudahan kita bisa lebih mendapatkan hasil maksimal dari kitab ini biidznillah. Nah, sebelum kita akhiri, kita baca sama-sama bait yang pertama sampai bait yang ke-8 tadi berarti. Sampai bait yang ke-8. Kita baca sama-sama. Berarti nambah berapa bait? 3 bait. Nambah 3 bait. Kita baca sama-sama. Ana aqra wa antum tukarrirun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Tafuttu fu'adakal ayyamu fatta. Wa tanhitu jismaka as-sa'atu nahta. Wa tad'uka al-manunu du'a sidqin. Ala ya sahi anta uridu anta. Araka tuhibbu irsan dhata khidrin. Abatta talaqahal abyasu batta. Tanamud dahra wayhaka fi qatitin. Biha hatta idha mitta tabahta. Fakamta anta makhdu'un wa hatta. Mata la tar'awi anha wa hatta. Aba Bakrin da'autuka law ajabta. Ila ma fihi hawduka law aqalta. Ila ilmin takunu bihi imaman. Muta'an in nahaita wa in amarta. Wa yajlu ma bi'ainika min ghishaha. Wa yahdika at-tariqa idha dhalalta. Iya, insyaallah kita lanjutkan besok. Berarti mulai bait yang ke-8 lagi.
وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Salah terus. Salah. Nomornya dari nomor 8 itu Oh, iya. dari terus. Karena udah peserta salah yang satu kita ya. Ini dari nomor 8 harusnya nomor 9. Iya, otomatis peserta salah.